ikut Om, Dek. Nggak mau, lepasin. Itu orangnya. Halo? Selamat siang, apa benar ini dengan keluarga Melati Ramadhani? Iya benar, saya ayahnya. Maaf, kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Kami dari pihak Rumah Sakit Islam Batam mau menginformasikan bahwa saat ini Melati sedang dalam penanganan khusus atas kasus pelecehan. Apa? Oh, anakku. Ini ayah, Nak. Kenapa kamu jadi kayak gini? Ayah di sini, Nak. Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di luar dulu. Kemungkinan Melati mengalami syok dan trauma. Ah! Kalian tahu kan, Pak Rino Bakri? Kalian tahu sendiri kalau berurusan dengan beliau, nyawa kalian yang jadi taruhannya. Udah sana pergi. Binatang! Heh, ngapain kamu? Ini ayah, Nak. Kenapa kamu jadi kayak gini? Ayah di sini, Nak. Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di luar dulu. Kemungkinan Melati mengalami syok dan trauma. Pak Rino, tolong klarifikasinya dong Pak. Mundur kalian, mundur. Kenapa kami diusir Pak? Kami hanya ingin meliputi kasus yang dilapor oleh warga. Kalau kalian masih mau hidup, lebih baik kalian pergi. Kalian tahu kan, Pak Rino Bakri? Kalian tahu sendiri kalau berurusan dengan beliau, nyawa kalian yang jadi taruhannya. Udah sana pergi. Ya elah, lagi-lagi kasus orang berduit. Gimana ya kalau nanti keluarganya tahu anaknya dilecehkan kayak gitu? Aku tuh miris banget loh sama hukum di negara Konoha ini. Apa-apa di setel pakai duit, apa-apa pakai duit. YTTA, yang tahu-tahu aja Manda, kayak baru lahir di negeri Konoha aja. Binatang! Heh, ngapain kamu? Jangan Soebat, kau itu cuma orang susah, gak bakal bisa apa-apa. Bahkan, hukum di negara ini aja bisa peduli, apalagi manusia rendahan seperti ini. Kalau kau masih mau anakmu itu hidup, lebih baik. Aku percaya hukum di negara ini. Aku pasti bakal buat kau mati di penjara. Ingat itu. Jangan berisik kamu. Ini tuh kantor polisi. Saya kan udah bilang, Pak Rino itu bukan orang biasa. Jadi jangan cari masalah sama dia. Ngerti? Pergi sana. Binatang! Heh, ngapain kamu? Jangan Soebat, kau itu cuma orang susah, gak bakal bisa apa-apa. Bahkan, hukum di negara ini aja bisa peduli, apalagi manusia rendahan seperti ini. Pak, tolong saya Pak. Harta saya satu-satunya cuma anak saya Pak. Tangkap pelakunya Pak, tolong Pak. Jangan berisik kamu. Ini tuh kantor polisi. Saya kan udah bilang, Pak Rino itu bukan orang biasa. Jadi jangan cari masalah sama dia. Ngerti? Pergi sana. Enggak Pak, saya nggak akan pergi sebelum saya dapat keadilan untuk anak saya. Bapak kan polisi, harusnya Bapak bantu dong rakyat kecil kayak kami. Anak saya masih SD Pak.
Kasihan dia. Bapak bayangin kalau bapak ada di posisi saya. Kau ini bisa dikasih tahu nggak sih? Saya ini juga nggak tahu apa-apa, karena saya diperintah dari atasan. Ngerti? Tapi pak, Udah, nggak usah. Pak Darul, Bos yakin? kalau saya bilang pergi, ya pergi. Berisik kali kau ini. Baik bos. begitu cara memperlakukan manusia. Pantas saja kalau kamu kayak binatang. Pak Jokowi beri keadilan untuk anak saya. Kau pikir ini mempan samaku? Sekali lagi kau coba untuk memperpanjang masalah ini, aku nggak akan segan untuk menghabiskan nyawa. Paham ya? Aku bersumpah, aku bakal tuntut keadilan untuk anakku. Maaf Pak, gak bisa. Ini kantor Pegadaian, bukan Yayasan Kebaikan. Ngerti nggak Pak? Kau pikir kau bisa nyelesain semua dengan uang? Hah? Pak Jokowi beri keadilan untuk anak saya. Kau pikir ini mempan samaku? Sekali lagi kau coba untuk memperpanjang masalah ini, aku nggak akan segan untuk menghabiskan nyawa. Paham ya? Kami sudah melakukan CT scan pada Melati, Pak. Organ dalamnya sangat hancur. Sepertinya itu adalah luka yang dilakukan berkali-kali secara paksa, Pak. Itu juga adalah salah satu penyebab kenapa pasien sering mengalami kesakitan, Pak. Dan pasien harus segera dioperasi, Pak. Ya Allah, terus biayanya berapa dok? Untuk melakukan operasi, dibutuhkan kurang lebih biaya 300 juta, Pak. Apa? 300 juta? Gimana Pak? Apa dana yang bisa dicarikan sifatnya? Kalau motor gitu sih, biasanya mentok-mentok saya kasih 10 juta. 10 juta? Ya Allah. Pak, tolongin saya Pak. Saya butuh bantu untuk operasi anak saya Pak. Saya janji Pak bakal saya bayar. Maaf Pak, gak bisa. Ini kantor Pegadaian, bukan Yayasan Kebaikan. Ngerti nggak Pak? Tapi Pak, Jamie, tolong bawa laporan ini ke... Loh. Ngapain kamu? Nyari pinjaman? Jamie, emang ini mau pinjam berapa? 300 juta. Wow, banyak juga ya. Buat apa? Katanya sih buat biaya operasi anaknya, Bos. bos, Jamie, tolong tinggalkan kami sebentar ya. Baik, Bos. Silakan. mau apa kau? Tenang, jangan pakai emosi terus dong. Kalau bisa diomongin baik-baik, kenapa harus pakai urat sih? Iya nggak? Saya tahu, kamu pasti udah buntu kan mikirin uang 300 juta ini. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kok. Aku nggak butuh bantuanmu. Cepat atau lambat, buat kau mati di penjara. Aku tuh kadang heran sama orang-orang miskin kayak kalian. Udah tahu nggak punya duit, tapi masih aja keras kepala. Udahlah ngalah aja. Aku bisa kok kasih 300 juta itu secara cuma-cuma. Mau cairin sekarang? Bisa, asal kamu nggak memperpanjang lagi masalah ini. Pasti mau lah ya. Siapa sih yang nggak mau uang 300 juta secara cuma-cuma? Anakmu lagi butuh loh. Nyawa lo itu. Kau pikir kau bisa nyelesain semua dengan uang? Hah? Kau tunggu aja. Manusia sepertimu, hidupnya nggak bakal tenang. Ya terserah kamu. Saya kan cuma menawarkan. Kalau kamu nggak mau, ya udah, saya juga nggak maksa. Udah miskin, tolol lagi. Bodoh. Makasih ya Pak. Pak, Bapak jangan ambil uang mereka, biar saya yang bantuin Bapak. Loh, emangnya Bapak tahu sama apa yang saya alamin? Saya wartawan yang kemarin di rumah sakit, Pak. Saya... Halo? Jangan ikut campur, atau kau akan mati di tangan.
mau bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak saya. Anak saya terbaring di rumah sakit, dan sekarang pelakunya masih berkeliaran di luar sana akibat hukum yang bisa dibeli. Aku nggak butuh bantuanmu. Cepat atau lambat, buat kau mati di penjara. Aku tuh kadang heran sama orang-orang miskin kayak kalian. Udahlah ngalah aja. Aku bisa kok kasih 300 juta itu secara cuma-cuma. Halo? Jangan ikut campur, atau kau akan mati di tanganku. Aku nggak takut sama ancamanmu. Kali ini, kau nggak bisa lari dari jeratan hukum. Manusia biadab seperti kamu emang pantas dihukum mati. Kenapa, Pak? Saya barusan ditelepon sama Rino Bakri, dan saya diancam dibunuh kalau saya bantuin Bapak. Dia tahu dari mana, Pak? Itu tidak penting, Pak. Sekarang kita harus ke rumah sakit agar anak Bapak segera dioperasi. Saya paham betul Pak apa yang Bapak alami. Soalnya anak saya juga menjadi korban pelecehan. Tapi sayangnya nyawa anak saya sudah tidak terselamatkan lagi. Astagfirullahaladzim. Tega banget mereka yang melakukan kejahatan tapi masih berkeliaran di luar sana. Nggak habis pikir saya, Pak. Ya udah Pak, kalau gitu kita harus kerjasama buat nangkap si biadab itu. Tapi gimana caranya, Pak? Media. Orang berduit pasti akan kalah sama media. Kok masih belum ada yang nonton ya, Pak? Tenang aja Pak, percaya sama saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surat terbuka ini ditujukan kepada Rino Bakri agar mau bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak saya. Anak saya terbaring di rumah sakit, dan sekarang pelakunya masih berkeliaran di luar sana akibat hukum yang bisa dibeli. Woi, apakah ini? Surat siapa kalian? Lepasin! Diam kamu! Saya diberitahu oleh Polri. Berita kamu dan viral di mana-mana, dan kamu tidak akan bisa lari. Ayo jalan! Pak Rino, apakah betul tuduhan yang dilempar ke Bapak? Mohon klarifikasinya, Pak. Diam kau! Dari media mana kau, ha? Dasar manusia biadab. Anak SD lo gituin. Rasain ini. Biadab. Potong aja anumu. Dasar gak ada otak kau. Gimana? Enak? Ini semua gara-gara kalian! Tunggu aku keluar dari penjara. Habis kalian semua. Pak, saya izin ngomong sebentar ya. Pak Rino Bakri yang terhormat. Sekarang apa Anda masih kebal hukum? Sini kau! Masuk kamu!